Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat ya di hari ini untuk menjalani aktivitas Anda tentunya. Kembali lagi kami menjumpai Anda dalam special talk show. Kali ini sangat spesial karena kita dibersamai dengan kawan-kawan dari Kajian Strategis Demokrasi. Kita akan membahas tema yang sangat menarik bahwa kita ketahui bersama dan mungkin teman-teman pemirsa juga ini ikut serta dalam arus mudik tahun 2022 karena memang sudah sangat rindu kampung halaman. Sudah 2 tahun pasca pandemi COVID-19 baru bisa bertemu dengan sanak keluarga di kampung halamannya masing-masing. Sebelum kita membahas tema kita yang menarik hari ini pemirsa, kita ingatkan kembali untuk Anda yang belum memfollow media sosial kita di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, di fanpage Facebook kita di @kreatifsultan, YouTube streaming kita di Sultan TV dan juga TV satelit Nin Media di channel 026. Anda juga bisa mengupdate informasi melalui website Sultan TV yang bisa Anda unduh juga aplikasinya melalui Play Store, langsung di search Sultan TV. Nah, kita akan membahas tema kita di hari ini terkait dengan Polri presisi berhasil tangani arus mudik. Bagaimana tanggapan masyarakat bersama dengan kawan-kawan Kajian Strategis Demokrasi? Saya akan perkenalkan, sudah ada 3 narasumber kita di studio Sultan TV hari ini. Yang pertama saya akan perkenalkan ada Mbak Husni Forest selaku founder Kaltara Institute. Assalamualaikum Mbak. Halo Mbak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nah, ini ikutan mudik atau seperti apa kemarin? Alhamdulillah ikut arus mudik sama arus balik juga. Harus mudik, harus balik lancar-lancar ya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Bisa kembali lagi ke Jakarta ya Betul. hari ini. Baik, narasumber kita yang kedua ada Mas Ibrahim Mansur. Ini dari Kajian Strategis Demokrasi. Assalamualaikum Mas Bam. Waalaikumsalam Mbak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Mudik juga kemarin? Kebetulan nggak, kampung kan jauh, daerah NTB jadi. Oke. Iya. Jadi penghuni tetap Jakarta ya? Penghuni tetap Jakarta. Sepi kemarin berarti ya? Oh lumayan sepi, jadi rindu juga. Itu kan 3 tahun yang lalu itu kalau suasana mudik itu kan Jakarta sepi. Nah baru dirasain sekarang. Oke, tahun 2022. Jadi hampir yang jual makanannya agak susah kemarin. Sampai sebegitunya ya. Baik, terima kasih Mas Bang sudah bergabung di studio. Dan narasumber kita yang ketiga ada Bapak Lisman Manuru selaku pengamat kebijakan publik yang sudah tidak asing lagi nih ya. Ini gambarnya, fotonya di mana-mana. Assalamualaikum Pak Lisman. Ya. Sehat Pak? Lumayan. Semangat ya? Semangat. Kemarin mudik juga Pak? Saya di ini aja karena usia sudah tidak bolehkan liburan ke kemana-mana. Nah di rumah aja gitu. Di rumah saja. Di Jakarta ya, stay di Jakarta ya. Baik. Ini kayaknya sama-sama dengan Mas Bam, jangan-jangan ini janjian ya pas sepi-sepinya janjian di Jakarta terus makan bareng. Oke, kita akan bahas soal kebijakan Polri presisi, mungkin spesifiknya terkait dengan penanganan arus mudik ya. Mungkin sebelum kita spesifik membahas tema secara lengkap, begitu juga bagaimana hasil survei yang sudah dilakukan mungkin oleh beberapa lembaga survei terkait dengan penanganan arus mudik dan balik. Mungkin dari Mbak Husni dulu ya, bagaimana tanggapannya terkait dengan arus mudik dan balik tahun 2022 ini? Apakah betul ini cukup lancar atau seperti apa Mbak? Oke, makasih Mbak. Jadi kebetulan kemarin saya sempat pulang juga tanggal 27 kemarin, pulang dari Jakarta ke Batang dan lancar juga. Cuma waktu balik itu kan tanggal 9 Mei kemarin. Tanggal 9 Mei kemarin lancar juga, ada beberapa yang memang padat banget. Cuma karena kebijakan pemerintah ini kan, Polri maksudnya, terusus untuk Polri yang menangani arus mudik, ada kontraflow, terus rekayasa lalu lintas, itu cukup membuat kami yang dari Jakarta, waktu mudik dari Jakarta ke daerah masing-masing, sama pas arus balik dari daerah ke Jakarta, itu cukup lancar. Apalagi kan ini sudah 2 tahun ke belakang, itu kan tidak ada mudik, tidak ada arus balik. Jadi pas kemarin, di Lebaran kali ini, ada sekitar kalau tidak salah 85 juta orang. Bayangin 85 juta orang sekitar hanya mungkin 2 mingguan pada pulang ke daerah terus pulang lagi ke Jakarta. Dan kebijakan Polri sejauh ini yang saya tahu juga saya merasakan sendiri ketika di jalan cukup bisa mengurai kemacetan. Kemacetan itu hanya di beberapa titik kayak di pintu masuk tol aja sebenarnya. Tapi kalau di jalan semuanya lancar. Oke, ini langsung saksi pemudiknya ya. Betul. Ini merasakan bagaimana arus mudik dan balik yang
sudah dilakukan berdasarkan kebijakan Polri ini sangat lancar, hanya ada beberapa titik kemacetan. Mas Bam, mungkin bagaimana nih melihat apa kebijakan yang sudah diterapkan oleh Polri terkait dengan penanganan arus mudik dan balik tahun 2022 ini? Baik, terima kasih. Saya melihat kebijakan Polri, khususnya yang dilakukan oleh Kapolri dengan tagline Polri Presisi itu, saya menilai sangat bagus. Seperti juga disinggung sebelumnya, ada 3 kebijakan yang sebagai kebijakan utama dalam menangani arus mudik. Yang pertama, one way, kemudian kontraflow, kemudian ganjil genap yang dilakukan. Nah, ketiga kebijakan ini sangat efektif sekali untuk mengurai kemacetan di jalan raya, terutama di tol. Kita lihat bagaimana sebelumnya, misalkan kemacetan ini kan menjadi momok yang menakutkan ketika libur Lebaran, hari-hari besar misalkan. Nah, hari ini kita lihat bahwa memang apa yang menjadi ketakutan itu jauh dari apa yang menjadi ekspektasi orang selama ini. Ternyata hari ini mudik Lebaran itu sangat lancar sekali. Nah, ini saya menilai bahwa Polri berhasil dalam menangani kebijakan arus mudik dan arus balik kemarin. Itu Mbak dari saya. Oke, lancar ya. Lancar. Ini ada 3 kebijakan tadi yang sudah disebutkan oleh Mas Bam. Pak Manurung, bagaimana? Mungkin masih sama pertanyaannya, bagaimana kemudian melihat kebijakan Polri yang sudah diterapkan untuk menangani dan juga mengurai ini arus mudik dan balik tahun 2022 ini, Pak? Ya, saya kira kalau merujuk pada hasil survei ya, survei beberapa survei yang dilakukan dan salah satunya oleh Pak Burhanuddin tadi itu kepuasan masyarakat itu mencapai 77%. 77,5. Ya 77,5 ini menarik angkanya. Apakah angka ini direkayasa atau tidak? Biasanya publik kan gitu ya. Ini angka dibuat-buat atau bagaimana kan gitu. Nah ini yang menjadi perhatian kita. Sampai sekarang tidak ada yang memberi komen tentang itu kan gitu ya. Kenapa? Karena mungkin lagi dicari-cari gitu, di mana titik yang membuat itu bisa mencapai angka 77%. Tapi kalau saya melihatnya itu mungkin bisa terjadi karena sudah dipersiapkan dari lama ya. Jadi artinya mudik sudah dianggap sebagai kegiatan penting yang harus diamankan. Dan jajaran Polri saya yakin sudah mempertimbangkan berbagai hal atau apapun yang akan mungkin terjadi, apalagi ini COVID ya, sudah dibuat sedemikian rupa sehingga setiap kemungkinan itu sudah diperkirakan, sehingga akhirnya tidak ada krisis yang yang menyita perhatian masyarakat tentang mudik. Tidak ada cerita misalnya jalan tol bisa sampai orang nginap di jalan tol atau seperti dulu itu sering lajur, ada laporan TV, semua TV melaporkan bagaimana rumitnya perjalanan di pantai Pantura. Pantura itu kita kenal karena itu dulu ya, Pantura, kemacetan di Pantura sana, Pantura sini gitu. Nah, tidak ada yang menjadi viral ya, dan itu saya kira evidence yang bisa dicatat masyarakat ya. Artinya apa? Ya kalau muncul menjadi viral, ya berarti ada masalah. Ini sejauh ini kan tidak ada viral mengenai mudik yang seperti apa. Ada beberapa, tetapi itu kemungkinan besar hanya karena jalan tol yang kemudian penuh. Itu sangat mungkin satu penanganan yang harus melibatkan pihak lain kan. Jalan tol kan bukan sepenuhnya bisa dikendalikan oleh polisi ya. Mereka juga punya sistem sendiri yang sebetulnya bisa mengurangi beban jalan tol dan seterusnya. Dan jadi artinya yang saya lihat Polri melakukannya dengan perencanaan yang sangat matang ya, dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Artinya angka 77% itu make sense atau bisa diterima akal ya. Dan menarik juga kalau ada yang kurangnya di mana kan gitu ya. Nah, tapi sampai sekarang ya tidak ada orang yang
menceritakan bahwa ada kegagalan penyelenggaraan, ada masyarakat yang mengeluh dan kemudian protes, itu hampir tidak ada begitu. Oke, hampir tidak ada ya, karena angkanya cukup tinggi 77,5%. Saya mau kembali ke Mbak Husni. Tadi kan kalau disebutkan ada sekitar 8,5 juta orang, 85 juta orang kemudian arus mudik dan balik gitu ya, melintasi Jakarta dan lain sebagainya. Mungkin menjumpai juga beberapa personil yang kemudian sedang bertugas saat itu, Mbak Husni. Apa kemudian yang mungkin dilakukan oleh teman-teman dari kepolisian saat itu? Kalau teman-teman dari kepolisian yang saya jumpai di beberapa daerah, lebih tepatnya kayak mengkontrol kendaraan. Kan karena itu ada ganjil genap juga. Karena yang namanya orang mudik kan pasti ada aja yang itu tanggalnya seharusnya ganjil tapi mobil genap tetap masuk kayak begitu kan banyak juga. Terus beberapa itu karena kepadatan kendaraan banyak banget yang kayak beberapa itu kehabisan bensin ada juga. Nah ini di beberapa tempat ini juga Polri membantu yang bannya bocor apa segala macam. Polri juga membantu untuk menanggulangi hal itu. Ya. Jadi polisi di jalan bukan hanya mengatur lalu lintas dan sebagainya, tapi ikut terjun, benar-benar terjun membantu. Ini ada pemudik yang banyak bocor, polisi di situ membantu ganti ban dan lain sebagainya. Itu juga banyak terjadi di lapangan, Mbak. Kebetulan saya juga menjumpai waktu kemarin ada di tol daerah Cikampek kemarin. Oke, ini ada pendekatan-pendekatan khusus yang dilakukan oleh tim kepolisian. Mas Bam, ini melihat angka 77,5% yang dilakukan oleh teman-teman yang sudah disurvei, bagaimana Mas Bam melihat nilai ini? Saya melihat angka yang disurvei oleh indikator politik Indonesia, yaitu Pak Burhanuddin Muhtadi. Angka ini menurut saya cukup bagus karena ada beberapa variabel yang menjadi tolak ukur dalam melakukan survei. Tetapi yang paling tinggi itu saya menilai bahwa masyarakat cukup puas tentang pelayanan yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani arus mudik. Bukan hanya survei, saya menjumpai beberapa teman-teman yang mudik di daerah Pulau Jawa yang hari ini sudah di Jakarta. Saya ngobrol-ngobrol dengan ada sekitar 4-5 teman saya yang saya jumpai setelah mereka mudik dari kampungnya. Saya justru pertanyakan ke mereka, bagaimana arus mudik kemarin, macet nggak? Mereka hampir semua menjawabnya tidak mengalami kemacetan sebagaimana sebelum-sebelumnya. Nah, ini memang bukan hanya sekedar rekayasa media sosial atau rekayasa survei, tetapi ini memang hasil nyata menurut saya yang dirasakan oleh masyarakat bagaimana tidak terjadi kemacetan di jalan. Itu, Mbak. Kemudian juga saya juga melihat bahwa komitmen Polri kemudian pemerintah bukan hanya komitmen mengatur lalu lintas di jalan, tetapi juga memberikan mudik gratis, memberikan berupa kendaraan untuk mudik gratis juga satu komitmen bagaimana perhatian pemerintah terhadap masyarakat juga sangat bagus. Kemudian pembangunan infrastruktur juga hari ini memang orang melihat bahwa di zamannya Pak Jokowi misalkan banyak banget pembangunan, tetapi ternyata hari ini kita rasakan manfaatnya, iya kan? Yang selama ini orang kritik terhadap pembangunan yang dilakukan oleh Bapak Presiden, ternyata hari ini memang dirasakan pembangunan tersebut, gitu, Mbak. Oke, artinya cukup puas, dan tadi disebutkan sama Pak Manurung juga ini tidak ada hal yang bikin viral seperti mungkin kejadian-kejadian sebelumnya. Iya, Mbak. Baik, nah Pak Manurung ini juga menarik tadi Mas Bam menyinggung soal dukungan infrastruktur. Nah ini juga kan tidak hanya soal kebijakan saja tentunya yang harus diterapkan oleh Polri, namun kita juga yakini sendiri bahwa seluruh kebijakan sebetulnya pada dasarnya baik. Namun bagaimana kemudian cara menerapkannya, Pak? Ya, jadi kalau kita lihat karena perencanaannya sudah bagus ya, itu capaiannya kan tentu berdasarkan itu. Nah, namun yang menjadi penting yang tidak bisa kita abaikan seperti yang disampaikan itu, bahwa pembangunan infrastruktur yang selalu menjadi dipertanyakan, sering dipertanyakan bahwa itu adalah pemborosan ya.
itu bertolak dari pola pikir yang salah ya. Jadi salahnya begini, jalan raya itu tidak harus penuh gitu loh. Tapi ketika orang membutuhkannya tersedia gitu. Jadi itu yang prinsipnya. Jadi di luar negeri kan begitu, jalan sepi aja gitu. Karena di sini kan bilangnya sudah dibangun jalannya sepi gitu. Ya memang harus sepi, masa jalanan harus ramai terus. Kenapa? Karena itu dipertimbangkan bahwa ketika diperlukan dengan jumlah besar, semua puas. Ya kan? Coba, orang kan sangat kecewa tuh kalau lama di jalan karena macet. Jalannya bagus tapi macet gitu ya. Ngapain ini bikin bagus-bagus tapi macet gitu. Sehingga di sini baru orang menyadari bahwa semuanya itu satu sistem kan gitu ya. Jadi artinya jalan raya yang kemudian dibuat sedemikian banyak di luar Jakarta itu penting. Kalau jalan rayanya di Jakarta kan kita aja yang menikmatinya dan orang lain nggak lihat ya. Tetapi ketika dia terhubung dengan jalan itu menjadi demikian besar investasi pemerintah di situ, masyarakat baru menyadari bahwa itu benar. Sebab sebelum ini setiap proses mudik adalah satu proses penderitaan, ya kan? Udah siap-siap dengan penderitaan, jerigen minyak disiapkan banyak, bawa bantal kalau perlu, karena nanti ada macet harus tidur di luar dan lain-lain. Dan bahkan masih ada yang bawa perlengkapan itu tapi nggak digunakan lagi kan? Karena apa? Karena memang itulah yang dimaksud dengan satu sistem transportasi. Kebetulan saya kan anggota Dewan Transportasi Jakarta dulu ya, jadi kita selalu lihat ada perbedaan antara apa yang dipikirkan masyarakat dan apa yang sebenarnya direncanakan gitu loh. Jadi itu juga sangat menentukan, sehingga disinilah masyarakat perlu menyadari bahwa infrastruktur yang bagus tidak saja memperlancar ekonomi, tapi memperlancar kita untuk menikmati hidup juga kan gitu ya. Bukan hanya cari makan, tapi pulang juga bisa berdandannya dari rumah sampai ke ujung sana itu masih tetap gitu kan. Nah kalau zaman dulu kan nggak, sudah siap aja mau masuk kota berdandan lagi keluar kota, karena kan mengalami apakah jalanannya berantakan, berhenti dulu dan seterusnya. Hampir dipastikan bahwa apa yang kita biasa lihat 10 tahun yang lalu lah ya, kita biasa berkendara di jalan raya itu dulu itu mengantisipasi ada lubang nggak kan gitu. Jadi supir itu matanya itu melek semuanya, itu nggak ada yang tidur tuh. Sebab nanti tiba-tiba ada lubang, terus lambat. Nah sekarang kan sama sekali kan nggak ada ya. Anda kemanapun sekarang itu bahwa itu tidak terjadi. Kenapa? Karena kalau terjadi satu itu bisa menimbulkan masalah sangat luar biasa kan. Kalau dulu kan karena banyak, alasannya kan di sana ada loh pakai lubang terus orang sampai jempalitan. Ah itu udah biasa. Di sana juga ada kan gitu. Sekarang kan itu betul-betul dijaga supaya terwujudlah satu sistem transportasi yang bagus, dan terutama ketika digunakan untuk kepentingan-kepentingan pada hari libur itu benar-benar menikmati gitu loh. Baik, lancar sampai destinasi wisata dan lancar sampai ke rumah orang tua kita masing-masing ya di kampung halaman. Baik Pak Manurung, Mas Bam dan Mbak Husni, kita harus rehat terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen kedua. Ini terkait bagaimana kemudian ini menjadi salah satu program ya yang dimasukkan dalam kebijakan Polri Presisi. Nanti kita akan bahas. Pemirsa tetap bersama kami dalam Special Talk Show bersama Sultan TV.